Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi asma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Welcome back to my YouTube channel, Mr. Wisnu Channel. Today, I have a new English review for you. Hari ini, Mr. Wisnu memiliki review bahasa Inggris untuk kamu belajar PAS di kelas 5 sekolah dasar di Kecamatan Citeureup. Nah, seperti apa reviewnya nanti? Before we start our lesson today, sebelum kita mulai belajarnya, sebelum mulai aktivitasnya, ada baiknya kita membaca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Untuk reviewnya, Mr. Wisnu sudah memiliki soal ya, yang semuanya ini dari mulai nomor 1 hingga nomor 25 ya. Berarti ada 25 soal yang akan kita bahas, kita review, kita ulas sama-sama di video ini ya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan di Mr. Wisnu. Nah, untuk bagian 1 ya, ini ada mengenai teks bacaan bahasa Inggris yang harus kamu baca terlebih dahulu dan berisikan 5 soal pertanyaan berdasarkan bacaan ya. Kemudian kita lanjut kembali di bagian kedua. Di bagian kedua ada pilihan ganda dari nomor 6 sampai nomor 15 ya. Kemudian di bagian 3 ada soal isian sebanyak 5 soal dari mulai 16 sampai nomor 20. Kemudian dilanjut di bagian terakhir, bagian keempat, dari mulai nomor 21 ya sampai akhirnya di nomor 25 ya. Nah, kita akan mulai dari bagian pertama nomor 1. Nah, di sini di bagian pertama kita ditampilkan sebuah bacaan teks dalam bahasa Inggris yang harus dibaca terlebih dahulu ya. Nah, sebenarnya ini ada sebanyak 2 paragraf ya, 2 paragraf yang mana menceritakan tentang sekolah saya. This is my school ya. Nah, biar lebih cepat dalam memahami soalnya, kita langsung ke soalnya saja ya. Baik, kita akan mulai di soal nomor 1, bagian 1, yang mana itu menjelaskan mengenai how is my school, bagaimana keadaan kondisi dari sekolahnya Mayu. Nah, jika kita melihat sama-sama di paragraf 1 yang mana di situ menerangkan this is my school, it's a very big and clean school, we have everything we need in our school. Bagi kamu yang melihat tulisan itu, bagi kamu yang melihat kalimat itu, maka itu menjadi kalimat pamungkas, kalimat kunci untuk bisa dijadikan jawaban di nomor 1 ya. Nah, kita akan lanjut di nomor 2. What are there in her pencil case? Ada apa aja sih yang ada di tempat pensilnya si Mayu ya. Nah, her ini menunjuk kepada Mayu ya, perempuan. Nah, jika kita melihat di paragraf 1, kembali lagi di paragraf 1, di sana ada tertulis there are my books and pencil case on the table. I put
my pencil, pen, eraser, and sharpener in my pencil case. One more time. Sekali lagi ya. Di situ ada tulisan atau kalimat seperti ini. There are my books and my pencil case on the table. I put my pencil, pen, eraser, and sharpener in my pencil case. Artinya apa? Artinya ada barang-barang, ya, item apa saja yang ditaruh di tempat pensilnya si Mayu. Nah, itu menjadi kunci jawaban atau jawaban pamungkas, sekali lagi ya, yang bisa dijadikan jawaban untuk di nomor 2. Kita akan lanjut di nomor 3. What are the colors of the table and chairs? Yang artinya apa? Apa warna dari meja dan kursinya yang ada di sekolahnya si Mayu? Nah, yang menjadi warna dari meja dan kursinya sekolah si Mayu adalah jika kita melihat, sekali lagi, jika kita melihat di paragraf 1, di situ ada tulisan yang tertulis, there are 20 brown chairs and 20 gray tables. Di situ ada keterangan yang menandakan warna dari meja dan kursinya. Yang mana ada tertulis brown chairs and gray tables. Ya, bagi kamu yang melihat, yang mana Mr. Wisnu nih? Tuh, brown chairs, gray tables. Itu bisa menjadi kunci jawaban, kunci pamungkas, ya. Jawaban yang bisa digunakan di nomor 3. Sekarang kita akan lanjut. Who usually do sport in the playground? Siapa yang biasanya main olahraga atau siapa yang biasanya olahraga ya di taman bermain? Jika kita melihat di paragraf 2, kita akan melihat di situ tertulis kalimat the students usually do sport and play there. The student usually do sport and play there. Yang artinya siswa yang biasanya olahraga dan main di sana. Kita lanjut di bagian 5, nomor 5. Why do the student like Miss Lucia? Kenapa alasannya si siswa ini menyukai guru yang bernama Miss Lucia? Jika kita melihat paragraf 2, di sana ada tulisan ya yang tertulis she is a very beautiful young lady and she is very nice. She is tall and slim. She is a good teacher and all students like her. Nah, yang tadi Mr. Wisnu ucapkan, yang tadi Mr. Wisnu sebutkan, itu bisa menjadi kunci jawaban pamungkas yang bisa digunakan di jawaban kelima. Ya, alasannya itu dari mulai she is a very beautiful young lady until like her. Panjang ya, tapi itu bisa menjadi kunci jawaban yang bisa kamu gunakan di jawaban nomor 5. Kita akan lanjut di bagian kedua. Jangan kemana-mana, stay with Mr. Wisnu. Baik, kita lanjutkan di paragraf, bukan paragraf ya, tetapi di pilihan ganda bagian kedua. Di sini ada 10 soal, dimulai dari nomor 6 sampai nomor 15. Yang mana di nomor 6 ada tulisannya seperti ini. There are a titik-titik and a titik-titik hanging on the classroom walls. Yang artinya apa? Artinya adalah ada apa saja dan apa yang dipajang di dinding kelas. Ada 2 benda yang dipajang di dinding kelas ternyata ya. Ada apa saja? Yang A, map calendar, B, map globe, C, globe calendar, D, glue globe. Nah, tinggal kamu pilih ada apa saja yang biasanya dipasang di dinding kelas ya. Tinggal pilih A, B, C, D. Sekarang nomor 7 lebih cepatnya ya. Di sini ada gambar jangka, lebih pasnya ya.
Jangka biasanya digunakan untuk membuat titik-titik yang sempurna. Apa yang sempurna? A. Line. Line itu garis. B. Color. Color itu warna. C. Circle. Circle itu lingkaran. D. Square. Square itu kotak. Yang mana digunakan untuk jangka A, B, C, D? Oke, kita lanjutkan di nomor 8. Ada bacaan Bian and Tian. Ya, si Bian sama si Tian. Yang mana si Bian menanyakan kepada Tian, what subject do you like? Apa sih pelajaran yang kamu suka? Maka dijawab, I like sport a lot. How about you, Bian? Saya menyukai olahraga. Bagaimana dengan kamu, Bian? Lalu dijawab, I love titik-titik. It is fun. I can learn about nature. Nah, di sini menanyakan adalah saya sangat menyukai titik-titik dan dia belajarnya mengenai alam dan eksperimen. Biasanya pelajaran apa yang mengenai alam dan eksperimen? Apakah civic, Pancasila atau PPKN, komputer, social science atau IPS, natural science atau IPA? Silakan dipilih A, B, C, D ya. Kita lanjut di nomor 9. Nah, di nomor 9 ini ada percakapan lagi antara kamu dan teman kamu. There are traces on the floor. Ada sampah ya yang ada di lantai. So, let's throw them into the titik-titik. Ayo kita lempar, kita buang mereka ya. Mereka itu kepada si sampahnya dilempar atau dibuang kemana? A. Watering can. Watering can itu apa? Biasanya penyemprot air. Trash can, tempat sampah. Duster, duster itu adalah kemoceng. Apa broom? Broom itu adalah sapu. Nah, tinggal dipilih ya. Sekarang kita lanjut di nomor 10. Nomor 10, Mr. Andy wants to write on the blackboard. He needs a titik-titik. Yang artinya adalah Mr. Andy sangat ingin sekali menulis di papan tulis hitam, ya. Jadi dia membutuhkan apa untuk menulis di papan tulis hitam? A. Marker. Marker itu adalah spidol. B. Chalk. Chalk itu adalah kapur. Sedangkan sharpener adalah pengserut. Kalau drawing book adalah buku gambar. Yang mana yang bisa digunakan di blackboard ya. Nah, kita lanjut di nomor 11. My sister and her friends often go to the library to titik-titik. They really like reading. Nah, yang artinya apa? Kakak saya dan temannya kadang-kadang pergi ke perpustakaan untuk titik-titik. Untuk ngapain biasanya? Borrow books, minjem buku. Draw picture, menggambar. Perform drama, menampilkan drama. Apa write a story, menulis cerita. Yang mana jawabannya? 12. I think titik-titik is very interesting. Yes, I agree. It teaches us how to be a good citizen. Yang artinya adalah saya berpikir titik-titik sangatlah menyenangkan. Mata pelajaran apa yang menyenangkan? Ya, saya setuju. Itu mengajari kita bagaimana menjadi warga yang baik, masyarakat yang baik. Nah, pelajaran apa sih yang mengenai pelajaran tentang menjadi warga negara yang baik? Sport, olahraga. Civic adalah Pancasila PPKN. Kalau craft itu adalah kerajinan. Dan Sundanis bahasa Sunda. Yang mana jawabannya? Nah, kita lanjut di nomor 13. Oke, don't go anywhere. Di 13, di sini ada gambar ya. Kita bisa melihat gambar secara jelas. Gambarnya adalah seorang anak, 4 anak sedang makan. This one of my favorite room at school. Ini adalah salah satu ruangan favorit saya, ruangan paling disukai di sekolah. Biasanya ruangan apa itu? Nah, ruangan kantin ya. I usually come here in titik-titik. Saya biasanya pergi ke kantin dalam waktu titik-titik. Waktu apa? Waktu discussion. A. Waktu learning process, waktu lagi belajar.
scouting, pramuka, apa break time, istirahat ya. Ke kantinnya waktu kapan nih ya? Kita lanjut di nomor 14. Di nomor 14 di situ ada tulisan the students are having about math lesson in a group work. Siswa-siswa sedang ngapain di kelas matematika saat sedang kerja kelompok ya. Sedang apa sedang kerja kelompok di kelas matematika? A. Scouting. Scouting itu adalah pramuka. Sport class, kelas olahraga. Perform adalah penampilan ya. Sedangkan D. Discussion adalah diskusi. Yang mana yang benar? Sekarang kita lihat di nomor 15. Alhamdulillah sampai 15 ya. 15 adalah look this following sentence. Lihatlah kalimat di bawah ini. Ada 4 kalimat ya. Kalimat ini kita lihat dulu pertanyaannya. Which statement are not true? Yang mana pernyataan atau bacaan ini, kalimat ini yang tidak benar. Yang tidak benar. Yang pertama adalah I use a ballpoint to stick paper. Yang artinya saya menggunakan ballpoint. Ballpoint itu pulpen. To stick paper. Untuk membuat garis pada kertas ya. Kemudian nomor 2, I need crayon to color my drawing. Saya butuh crayon untuk mewarnai gambar saya. Nomor 3, I sharp my pencil with a sharpener. Saya meraut pensil saya dengan pengserut. Nomor 4, I write using a globe. Saya menulis dengan globe. Wah, globe digunakan untuk menulis. Benar atau salah ya? Silakan dipilih A, B, C, D. Sudah melihat ya jawabannya ya? Sekarang kita lanjut di bagian 3. Alhamdulillah udah sampai nomor 3. Ya, bagian 3, maaf. Di bagian 3 ada nomor 16 sampai nomor 20. Nah, di nomor 16 adalah Ronan uses a palette, brush, and titik-titik to paint a picture. Yang artinya si Ronan menggunakan palette. Palette itu apa? Alat lukis. Brush itu biasa buat melukis. Dan apa buat melukis? Sebutin satu lagi alat yang digunakan untuk melukis selain palette ya. Alat buat ngelukis. Brush itu berarti kuasnya. Dan satu lagi apa yang biasa buat melukis? 17. I really like titik-titik subject. Saya benar-benar menyukai pelajaran titik-titik. Belajarnya tentang apa sih tuh? Belajarnya tentang bahasa yang digunakan di Amerika. Ya, berarti pelajaran apa yang biasa pelajari di Amerika? Pelajaran apa ya? Nah, cari tahu ya. 18. Nah, ada pertanyaan di sini. Di 18 adalah can you help me to clean the whiteboard please? Boleh kamu tolong saya untuk membersihkan papan tulisnya? Alright sure, kata Indah. I will take an titik-titik on your desk. Saya akan mengambil titik-titik di meja Bapak. Nah, si Indah ngambil apa di mejanya Mr. Made? Ya, untuk menghapus whiteboardnya, silakan ditulis. Kemudian 19. Every Monday morning, setiap Senin pagi, we have a titik-titik. Kita punya apa di tiap minggu, di tiap Senin pagi ya, yang berada di halaman sekolah. Dan siswa-siswa harus menggunakan topinya. Apa biasanya? Nah, bagi kamu yang belum tahu, upacara bendera bahasa Inggrisnya apa? 20. You need a titik-titik to cover the table. Kamu butuh apa buat menutupi mejanya? Nah, kalau kelihatan dari gambar di sini berarti menutupinya dengan adanya taplak meja. Taplak meja bahasa Inggrisnya apa? Silakan dicari tahu. Sekarang kita lanjut di bagian 4. Alhamdulillah. Di bagian 4 adalah 21. Arrange this word into correct sentence. Susunlah kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang betul. Ada favorit, social science, my, and craft subject are. Nah, bagi kamu yang belum tahu, Mr. Wisnu memberitahu untuk first word-nya atau kalimat pertama, kata pertamanya adalah my. Ya.
Kata pertama atau first word-nya adalah my. Tinggal kamu susun. Setelah my apa ya? Kita lanjut di bagian 22. Jangan kemana-mana, stay with Mr. Wisnu. Baik, kita lanjut lagi nomor 22 ya. 4 soal terakhir nih, alhamdulillah. Di bagian soal nomor 22, di sini ada tertulis ya. Pertanyaannya langsung kita menuju pertanyaannya. Mention 4 stationaries in Irma's pencil case. Sebutkan 4 stationaries atau peralatan sekolah, 4 peralatan sekolah yang berada di tempat pensilnya Irma. Nah, bila kita melihat di bacaan, di sini ada bacaannya panjang ya. Kita akan baca dulu. I am Irma and I am a student. I always bring my stationery when I go to school. I put all my stationery in my big beautiful pencil case. I have 4 pens and 2 pencils to write in the book. I have 2 small erasers. If I lost one, I can use another one. I also have 2 rulers, brown rulers, and yellow ruler. I will organize my bag and my pencil case before I go to school. Nah, tadi sudah Mr. Wisnu ucapkan 4 peralatan sekolah yang ada di tempat pensilnya Irma. Apa saja di situ? Bisa melihat ya? Nah, ada apa saja? Tinggal ditulis. Sekarang kita lanjut di 23. Alhamdulillah. Nah, di 23 ini adalah pasangkan mata pelajaran dengan aktivitasnya. Di sebelah kiri adalah mata pelajarannya, school subject, sedangkan sebelah kanan adalah aktivitasnya, activities. Ya, kita akan memasangkan bagian satu dengan bagian yang lain. Bagian 1 yaitu Indonesian atau bahasa Indonesia. Yang kedua, religious education, apa sih itu? Pendidikan agama. Arts and culture, seni budaya. Mathematics adalah matematika. Sedangkan aktivitasnya adalah it learns about religion. Itu belajarnya tentang pelajaran agama. Yang B adalah belajarnya mengenai bermain alat musik, bermain instrumen musik. Yang C, it's learn about number, belajarnya tentang angka. And then the last one, belajarnya how to write a poem, bagaimana menulis puisi. Nah, dari sini sudah ketahuan ya, yang harus ditarik garis yang mana. Silakan nanti tarik garis ya, atau pasangkan. Misalkan 1C, 2A, seperti itu ya contohnya ya. Nah, kita akan lanjut di bagian 24. Alhamdulillah, 2 soal lagi. Nah, di 24, complete the dialogue with the words in the box. Lengkapi kalimat ini, percakapan ini berdasarkan bacaan atau words ya. Nah, words atau komentar ya, bukan komentar sebenarnya. Ini ada 4 kata ya yang harus ditulis di bacaan ini. Yang pertama, what things we can find in the titik-titik. Apa saja yang kita bisa temukan di titik-titik. Nah, untuk jawabannya apa sih? Marker adalah spidol, classroom adalah ruang kelas, buku ruler adalah penggaris. Nah, tinggal disebutkan, tinggal dituliskan satu persatu ya. Sekarang kita lanjut di 25 ya. Di 25 adalah these are some activities at school. Di bawah ini adalah sebuah aktivitas yang biasanya dilakukan di sekolah. Checklistlah tanda C, T, if it's true, jika itu benar, and F, if it is false, jika itu salah. Ada 4 aktivitas yang biasa dilakukan di sekolah. Ya, benar atau salah ya? Kita akan lihat. Yang pertama, clean the classroom. Apakah itu benar atau salah? Adalah kegiatan yang dilakukan di sekolah. Scouting, pramuka. Teaching and learning, belajar dan mengajar. Dan yang keempat, having lunch in the restaurant. Makan siang di restoran. Nah,
tinggal dipilih checklist saja benar atau salahnya. Ya. Alhamdulillah semua sudah dijelaskan satu persatu dari mulai nomor 1 hingga nomor 25. Nah, kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for your attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Goodbye. Assalamualaikum.